ini Mazaki Wardana. Betul, Pak. Satu-satunya orang Indonesia yang baru saja mengikuti kejuaraan Trans Amerika sepanjang 6.700 kilo dari Oregon all the way sampai ke Virginia, dan baru saja sampai kurang lebih berapa jam yang lalu ya? Iya, beberapa jam yang lalu, Pak. Jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi, dan lebih hebatnya lagi ternyata jam 4 pagi warga masyarakat di sini antusias dan ikut menyambut jam 4 pagi. Jadi kemarin mereka menyampaikan ke saya juga bahwa mereka sangat antusias dan ingin menyambut Mazaki. Rute terakhirnya 450 kilo ya, 450 satu hari. Jadi ya nggak jauh sih kalau 450 kilo, ya kan? Setiap hari sekitar 350 kilo ya. Rata-rata 326, 340, ada yang 200 juga. Jadi ya disesuaikan dengan kondisi tubuh dari hari-hari sebelumnya. Maksudnya supaya dia ada recovery-nya juga dan ambil istirahat lebih panjang. Ini sepedanya juga buatan Indonesia, ya Mas ya? Iya, buatan made-in-nya Indonesia ini. Jadi Indonesia. brand Indonesia, terbukti bahwa brand Indonesia ini sangat luar biasa, tangguh, Iya. 6.700 kilo tanpa ada masalah. Pak. Iya. Luar biasa, kita patut bangga. Mereknya Wednesday. Nanti berikutnya kalau ikut lagi kita taruh nama Indonesia di sininya. Ingin mendengar lebih lanjut ngobrol-ngobrol kita, dan sekalian semua ajak makan pagi. Ada bubur ayam. 21 hari makanan pom bensin terus. Yuk kita dengerin diskusinya dengan Mas Zaki. Yuk Mas Zaki. Terima kasih banyak ya, Pak. Ayo Mas Zaki. Kenapa bisa ikut ini? Awal-awalnya gimana? Awalnya tuh saya Emang hobi genjot aja deh lo? pengen ngikut ini tuh sebetulnya tahun depan, Pak. Karena saya takut dengan jaraknya, 6.800 kilo. 6.800? Iya, karena sebelumnya di Indonesia event paling jauh itu cuma 1.500 kilo. Namanya Bentang Jawa. Itu paling jauh bersepeda. Nah, saya nargetin itu sebetulnya ke Eropa dulu, transkontinental namanya. Itu jaraknya sekitar 4.000-an kilo lah. Jadi nggak terlalu jauh kan kalau dari 1.500 ke 4.000. Tapi malah saya nggak keterima. Ternyata diundi, nggak. Tidak berdasarkan kualifikasi semata-mata. Betul. Nah, akhirnya saya lihat Trans Amerika masih ada pendaftaran, tinggal 1 hari. Ya. Saya coba ketik email lah, kirim. Ya diterima. Memang secara jumlah peserta nggak sebanyak yang di Eropa, Pak. Karena lebih sulit. Berapa 2 banyak? kali lipatnya lebih sulit. Jumlah peserta? Ini jumlah pesertanya tahun ini 55 orang, tapi yang starter itu sekitar 50. Starter 50. Terus finish semua nggak? Enggak, udah ada 7 orang apa yang scratch. Jadi yang finish berapa banyak? Yang finish baru 5 orang ini. Oh, yang kelima? Iya. Wah, lumayan dong. Masih ada banyak lagi di belakang. Kalau kita pantau trackernya itu, masih banyak yang di belakang. Waduh, itu 6.700 20 per hari genjotnya. Kalau dirata-ratain 320-an kilo, 326. Itu berarti Jakarta Bandung Balik lagi tuh, bolak-balik tiap hari genjot Jakarta Bandung. Iya. Mak, ya cocok lah, badannya fit gitu. Kalau badan kayak gini nggak cocok deh genjot sepeda itu. Kenapa pengen ikut gitu? Itu emang mencoba mengetes diri sendiri. Betul, pengen nyoba, seneng dengan nyoba limit, pengen tahu sih batas tubuh saya ini seberapa gitu loh. Jadi ya dulu pertamanya ikutnya yang Bentang Jawa itu, Pak, tahun 2001 2022. Nah, itu kan event paling jauh bersepeda di Indonesia. Ternyata yang itu nyoba ikut dan finish pertama juga 2 tahun berturut-turut. Nah, habis itu saya nyoba nyari tantangan lain. Makanya saya nargetin ke yang Eropa itu tadinya, yang transkontinental itu. Sekarang usia berapa? 35, Pak. Ya, masih fit lah. Cuman juaranya event ini tahun lalu usianya berapa? 55 tahun.
Wah, seumur saya. Makanya. Wah, ini memberi saya motivasi untuk lebih banyak makan. Loh, bukan sepeda kok jadi makan. Ini sepeda berapa bulan ya, nih? 21 hari kurang ya finishnya, karena 20 hari 22 jam totalnya. Dari startnya kan hari Minggu pagi tuh jam 6, tanggal 4. Finishnya di Finishnya di Yorktown, Virginia. Yorktown, Virginia kan? Iya, kali pagi Pak. Tadi pagi kan ya? Iya, dini hari. Iya, di kemana? Di sini yang ngeri cuacanya Pak. Kita orang tropis, orang Indonesia datang ke sini bersepeda, apalagi olahraga di luar ruangan. Kalau pakaiannya nggak bener ya udahlah, setengah mampus lah. Tapi sepedaan kan ada jaket ini lagi kan, windbreaker segala macem kan? Tembus Pak, Tembus. iya. Di sini ya udara dingin, apalagi sepeda, terus anginnya kan? Anginnya. Ketika kita bersepeda dengan kondisi angin itu bisa di bawah itu rasanya di badan kita kan. Tapi sepedanya kemarin bulan Juni dong ya? Apanya? Datangnya Pak? Mei, tanggal 27. Mei. Oh. Iya. Sempat kaget juga, itu baru adaptasi itu tubuhnya sekitar 2 mingguan lah. Setelah di sini baru mulai adaptasi dengan cuacanya, dengan Dari naik dari datang sampai pertandingan tuh 2 minggu ada. 1 minggu. 1 minggu kurang. Jadi datang tanggal Itu masih 27. kurang, itu kan perlu kadang-kadang perbedaan waktu tidur. Betul jet Pak. lag itu. Jet lagnya aja belum sembuh. Iya, jet lag aja seminggu tuh kena. Terus adaptasi ke cuacanya apalagi di Seattle tuh ternyata dingin kan, berkabut. Waduh, saya pagi-pagi kedinginan aja isinya. Terus makan apa aja? Kan makan belum itu lagi. Makanin donat, pizza, terus makanan pom bensin, junk food, burger, burrito yang dipanasin, mie instan yang harga $1,5 itu. Dia ketemu bubur pagi-pagi, nikmat dong. Wah, serasa makanan dari surga. Terima kasih sekali nih Pak. Sama-sama. Sepedanya buatan Indonesia ya? Iya. Jadi memang misinya kita memperkenalkan brand Indonesia. Dari mulai sepedanya, Wednesday ya? Wednesday, terus Wednesday. Kemudian kayak ini antangin kan produk Indonesia. Oh ya, jadi Herba antangin. Mojo. Iya. Apa aja yang support? Strive. Oh, Strive. Iya. Jadi Antangin, Herba Mojo, Herba Mojo. main sepeda dan Wednesday. Oh, Wednesday tapi kuat sepedanya ya, bagus ya. Sepeda kuat Pak, udah teruji itu, nggak ada masalah sama sekali, alhamdulillah. Cuman bannya aja yang nggak kuat. Oh. Bannya kan memang bukan buatan Indonesia. Tapi memang insiden kena paku sih, saya malah bingung. Sepedaan di Indonesia seumur-umur nggak pernah kena paku. Sepedaan di Amerika hari pertama lomba kena paku Pak. Paling kita paku banyak. Jadi produk lokal pun luar biasa ternyata ya. Iya. Sepeda. Nah, yang produknya Herba Mojo ini setiap pagi kan saya konsumsi. Jadi bawa pagi itu sebelum start itu minum 2. Terus ketika terakhir saya tambahin malam sebelum tidur minum 2 lagi. Jadi membantu proses recovery-nya lebih cepat gitu. Memang berkhasiat sih. Cuman antangin juga nggak bisa bawa banyak karena dari sepeda itu tempatnya terbatas sekali. Oh, tapi minum antangin juga. Minum antangin, bawa berapa saset waktu itu 10 saset lah ya. Habis di jalan tinggal sisa 1 aja buat senjata pamungkas. Kalau udah emergensi udah. Pengalamannya gimana tuh? Amerika nih luar biasa ininya Pak. View-nya, pemandangannya nggak kalah lah dengan Indonesia. Mulai dari Oregon ya? Mulai dari Oregon, Astoria. Terus ke Oregon berarti turun ke bawah. Turun ke bawah sedikit. Oregon, Wyoming, Montana lah pokoknya. Ya. Terus ke arah mana? Colorado, Kansas, Illinois, Kentucky naik lagi ya. terus ke Virginia. Virginia. Tapi Virginia paling oke sih orang-orang. Mereka sama cyclist itu hormat sekali. Ini di kalau kita bilangnya di MV area di DC, ini tempat di sini, Maryland, Virginia itu memang buat salah satu untuk sepedahan, untuk olahraga itu banyak makanya di kita juga komunitas sepeda yang di sini aja di MV area ini aja ada beberapa, mereka aktif juga. Aktif juga. Iya, tadi mereka juga ikut nyambut pas finish. Luar biasa sekali sih Pak. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali angkat topi setinggi-tingginya buat teman-teman dari Indonesia. Karena dari negara lain aja belum tentu kayak kita loh kekompakannya. Iya kemarin mereka pas kebetulan kemarin saya buka acara pencak silat. Ya mereka juga sangat ngobrol, ada yang ngobrol sama saya, tahu
Mazaki mau datang, mereka antusias sekali. Terus saya bilang ya udah inilah kasih support, semangat. Iya. Wah, alhamdulillah mereka benar-benar ini ya. Datang Pak, iya. Datangnya padahal kan Saya pagi juga kan itu kaget kan. banget, iya. Jam berapa? Jam 3 ya? 2? Jam 3 saya finishnya itu ya, jam 3-an. Jam 4, hampir jam 4. Jam 4. Iya. Oh, berapa banyak yang teman-teman dari Indonesia? 10 orang ada ya Wah, kayaknya. lumayan tuh. Iya Pak. Wah, luar biasa. Pak Zaki, saya tahu pasti lapar. Ambil makanan, nambah lagi loh. Siap Pak. Nambah. Oh, udah nggak ketemu 20 hari nggak ketemu makanan Indonesia kan? Makanya khusus bubur nih buat Mas Zaki nih. Jadi ultra cycling ini pemerintah Indonesia belum ada. Belum ada yang melirik ya. Padahal di dunia itu banyak ragamnya. Tiap negara itu punya destinasinya masing-masing. Kayak misalkan di Amerika ini namanya Trans Amerika, nanti di Kanada ada Trans Kanada, terus di mana-mana. Tapi ya memang pemerintah belum mensupport untuk kegiatan seperti itu. Padahal itu kalau dibina mungkin bisa mendatangkan potensi turis-turis asing atau pesepeda ultra dari negara-negara tetangga atau negara dari Eropa, dari Amerika seperti itu. Tapi yang ultra seperti ini, ultra cycling di Indonesia ada, tapi swasta yang ngadainnya. Betul Pak. Pemerintah Masih belum swasta. ada. Pemerintah belum melirik karena Ya, kan baru-baru ini kan viralnya. Baru 2 tahun 3 tahun ke belakang inilah. Seperti itu. Ntar saya sampaikan ke Menteri Olahraga dan Menteri Pariwisata nih bahwa ini Indonesia indah sekali. indah sekali. Ya, Tinggal diatur gimana eventnya supaya misalkan diadakan Trans Indonesia ya kan, dari Aceh sampai misalkan Labuan Bajo atau mungkin sampai Kupang, Larantuka. Iya. Dan itu dipromosikan jauh-jauh hari. Jadi 1 tahun Setahun sebelumnya. iya. Jadi bule-bule pun pada akan ikut dan dikasih tahu bahwa Indonesia ini negaranya aman loh, ya kan? Iya, benar. Itu promosi juga bahwa Betul. selain keindahan alam, tapi di saat bersamaan memberitahu bahwa negara kita aman. Iya. Untuk cycling friendly, Betul, bersahabat. Iya, maksudnya dan kita bisa bikin terakhir banyak ya. Betul. Sumatera, Jawa, Ah. kalau disambungin, maksudnya Sumatera, Jawa, Bali, Labuan Lombok, Labuan Iya. Bajo, kalau mau sampai Flores ya kan? Flores sampai terakhir finish misalnya di Papua gitu. Kalau mau satu Trans Indonesia, Betul bener tuh ya. Tapi harus ya koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah lokal Daerah, juga harus, tentunya. daerah harus support, termasuk masyarakatnya juga harus mendukung. Ayo. Apalagi di Indonesia kan murah kan. Iya. Ketika kalau saya ke sini duit itu nggak ada harganya, duit kita ya. Sepeda di keluarga? Nggak ada. Jadi saya baru main sepeda itu 3 tahun belakangan itu. Hah? 3 tahun belakangan ini. Oh. Jadi dulu tuh ada event namanya Bentang Jawa, 1.500 kilo Pak. Suruh sepedaan dari Anyer sampai Banyuwangi lewat jalur selatan. Lah alhamdulillah finish pertama. Oh, itu jadi Iya. semangat ya. Jadi habis itu mulai ditekunin lah sepedaan itu. Tahun kedua ikut lagi, mempertahankan posisi kan. Nah, Baru lagi. yang tahun ketiga ini saya nggak daftar karena ikut yang Trans Amerika ini. Iya. Jadi saya termotivasi untuk naikin limit, naikin. Ini cuman langsung lompat terlalu jauh. Jadi selesai nomor 5 dapat ini enggak? Dapat Nggak ada dapat apa-apa. Iya, kalau yang 1 2 3 dapat 1, 2, 3 juga nggak dapat apa-apa. Lah, Ya hanya pengakuan aja. piala doang gitu. Kayaknya nggak ada pialanya. Nggak ada pialanya. Oh gitu. Iya, tapi mereka jadi punya nama gitu loh di kalangan penggemar ultra cycling dunia ini, di kancah komunitas dunia itu ada nama lah seenggaknya. Kalau ini unsupported. Jadi semua kebutuhan dipersiapkan sendiri, hotel, makanan, kerusakan semua ditanganin sendiri. Tapi kan kalau hotel-hotel bayar lagi. Bayar sendiri. Makan beli lagi. Makan beli bayar sendiri. Jadi hanya ikut ini bayar pendaftaran $300. Sukarela sih, tahun ini ada ketentuan baru sukarela. $300. Kalau tahun lalu $300, tahun ini sukarela, terserah. Tapi kalau saya bayar hotelnya 300. udah kasih tau, nanti nginep hotelnya di hotel A, B, C, Enggak, D. Enggak. kita yang nge-planning. Semua kita yang memplanning. gitu. Panitia hanya menyediakan jalur dari A sampai ke B finishnya sih. Kalau di kita mesti dikasih tau hotel mana, kalau nggak pasti diinjak kagak ada hotel deh. Iya kan? Oh iya, jadi waktu itu saya sampai di kota mana itu. Nah itu penginapan padahal baru jam 9 Pak. Itu memang kota kecil. Satu kota itu udah kayak kota mati. Orang udah pada tidur semua. Akhirnya Akhirnya
Saya tidur di kantor pos. Tidur di kantor posnya USPS itu kan 24 jam. Ya udah, tidur di sana. Jadi saya dapat trik dari orang Amerika itu, jadi dalamnya dikasih koran lagi. Supaya angin ya. Iya, angin sama nggak terlalu dingin gitu loh. Keringatnya juga kan keserap di situ. Kesian banget. Kita pakai koran. Aduh. Paling lama yang semalam ini, karena saya pikir udahlah, ini dihabisin aja sekalian. Jadi 450 kilo kemarin itu finishnya. Karena tapi perlu diingat 3 hari ke belakang udah dihajar terus sama tanjakan-tanjakan dari negara bagian Kentucky, Illinois sampai ke Virginia itu. Jadi paha ini udah fatigue banget. Jadi bener-bener hari kemarin itu push the limit banget. Sampai pagi itu. Ini tapi jam 4, wah ini masih belum kurang tidur dong nih. Ya agak-agak ngantuk dikit tapi oke lah. Oh ini istri saya Halo. nih, Ibu. Jaki, salam Selamat ya Pak. Iya. Mas Zaki. Mas aja Oh, mas. Mas, gimana udah sarapan belum? Sudah. Wah ini senang sekali rasanya ketemu masakan Indonesia. Oh. Wah orang Amerika juga sangat membantu sekali. Walaupun kita bahasa Inggrisnya amburadul ya. Kadang mereka ngerti dan mau ngebantuin gitu loh. Iya, terima kasih banyak ya, Bu. Didoakan semuanya Iya, apa yang amin. dicita-citakan lancar. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang terutama paling penting sehat. Kehormatan sekali ini diterima di sini ya, disambut dengan warga Indonesia semua yang ada di sini. Saya terima kasih. Sama-sama Mas. Sukses selalu. Ya, Ya. kasih Pak.